Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang dongeng. Kita akan membaca dan memahami isi dongeng serta menemukan pesan moralnya. Kalian lihat di sekitar kalian ada tumbuhan atau hewan yang kalian sayangi. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah dongeng yang berkaitan dengan itu. Siap semuanya. Tentang pohon tua di sebuah hutan kecil diduga seekor burung pacar kecil berwarna biru yang ceria. Burung itu setiap hari terbang dari satu pohon ke pohon lain, bernyanyi dengan riang dan membawa keceriaan langit hutan. Suatu hari burung itu terbang dan menemukan sebuah pohon tua yang sudah hampir roboh. Daunnya sudah sedikit, rantingnya rapuh, dan kulit kayunya mulai mengelupas. Hai pohon tua, mengapa kamu diam saja dan tidak seperti pohon lainnya yang segar dan kuat? Tanya burung kecil. Pohon tua itu tersenyum pelan dan menjawab, aku memang sudah tua dan tidak sekuat dulu. Tapi dulu aku pernah menjadi tempat tinggal bagi banyak burung dan hewan. Aku juga memberikan buah untuk dimakan dan tempat berteduh saat hujan. Burung kecil terdiam. Dia tidak menyangka pohon yang tua dan seolah tak berguna itu dulunya sangat berjasa. Keesokan harinya, angin kencang datang menerpa hutan. Banyak pohon muda tumbang karena akarnya belum kuat, tapi pohon tua itu masih berdiri kokoh karena akarnya yang dalam. Burung kecil pun terbang mendekat dan bersembunyi di balik batang pohon tua itu. Ia pun selamat dari badai. Terima kasih pohon tua, aku sadar sekarang betapa beraganya dirimu, kata burung kecil penuh syukur. Pohon tua hanya tersenyum dan berkata, jangan menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya. Setiap makhluk punya peran dan jasa masing-masing. Di pinggir sebuah ladang berdiri pohon tua yang besar dari lindang. Kulit batangnya kasar dan penuh bekas luka. Daunnya sudah tidak sebanyak dulu, tapi bayangannya masih memberi teduh yang sejuk. Setiap pagi seekor burung kecil berwarna biru selalu datang bertegur di salah satu dahan pohon tua itu. Burung itu bernama Liro. Ia suka bernyanyi, melompat-lompat dan berkicau riang. Apa kabar hari ini pohon? Sapa Liro. Aku baik Liro, bagaimana denganmu? Jawab pohon tua dengan suara serak namun hangat. Mereka berbincang setiap hari. Liro sering bercerita tentang awan yang dilihatnya saat terbang tinggi. Pohon tuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak bisa terbang, tapi ia bisa membahayakan langit melalui cerita Liro. Suatu hari badai besar datang, angin berderu dan hujan guyur deras. Petir menyabar, pohon tua menggigil menahan terpa angin. Liro datang dan berteduh di balik ranting-ranting pohon tua. Pegang burung Liro, aku akan melindungimu, kata pohon tua.
Setelah malam yang panjang badai pun reda, pagi itu Riro melihat sebagian dalam pohon tua patah, tapi pohon itu tetap berdiri melindunginya sepanjang malam. Sejak saat itu Riro tahu bahwa cinta persahabatan tidak betul butuh sayap tapi hati yang kuat. Berjudul Burung dan Pohon Tua. Nanti kalian akan diminta menyebutkan siapa tokohnya dan apa pesan ceritanya. Burung dan Pohon Tua. Di sebuah hutan kecil, hiduplah seekor burung kecil berwarna biru yang ceria. Burung itu setiap hari terbang dari satu pohon ke pohon lain, bernyanyi dengan riang dan membawa keceriaan bagi hutan. Suatu hari, burung itu terbang dan menemukan sebuah pohon tua yang sudah hampir roboh. Daunnya sudah sedikit rantingnya rapuh dan kulit kainnya mulai mengelupas. Hai pohon tua, mengapa kamu diam saja dan tidak seperti pohon lainnya yang segar dan kuat? Tanya burung kecil. Pohon tua itu tersenyum pelan dan menjawab, aku memang sudah tua dan tidak kuat dulu, tapi dulu aku pernah menjadi tempat tinggal bagi banyak burung dan hewan. Aku juga memberikan buah untuk dimakan dan tempat berteduh saat hujan. Burung kecil terdiam. Ia tidak menyangka pohon yang tua dalam seolah tak berguna itu dulunya sangat berjasa. Keesokan harinya angin kencang datang menerpa hutan. Banyak pohon muda tumbang karena akarnya belum kuat. Tapi pohon tua itu masih berdiri kokoh karena akarnya yang dalam. Burung kecil pun terbang mendekat dan bersembunyi di balik batang pohon tua itu. Ia pun selamat dari badai. Terima kasih pohon tua, aku sadar sekarang betapa beragamnya dirimu, kata burung kecil penuh syukur. Pohon tua hanya tersenyum dan berkata, jangan menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya. Setiap makhluk punya peran dan jasa masing-masing. Mendengar dongeng tadi, setiap siswa akan mencari siapa tokoh dalam cerita dan apa pesan moralnya. Silakan sampaikan ini cerita dan pesan moral dan dongeng tadi. Siapa tokoh utama dalam dongeng tadi? Burung kecil. Betul, dan apa pesan moral dari cerita itu? Aku sudah tua. Jangan melihat sesuatu dari luarnya. Apa pengertian dongeng? Dongeng adalah salah satu bentuk cerita rakyat yang bersifat fiktif, tidak benar-benar terjadi dan disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Dongeng biasanya mengandung unsur hiburan sekaligus menyampaikan pesan moral kepada pembaca atau pendengarnya. Tujuan pembelajaran dongeng: 1. Mengenali ciri dan struktur teks dongeng. 2. Menjelaskan unsur-unsur pembangunan dongeng, menemukan nilai moral yang tergandung dalam dongeng, menceritakan kembali isi dongeng secara lisan dan tertulis. Menulis dongeng sederhana berdasarkan imajinasi. Ciri-ciri dongeng: bersifat fiktif, hilat. Tokohnya sering berupa binatang, manusia, atau makhluk ajaib. Mengandung pesan moral atau pelajaran hidup. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita berlangsung cepat dengan konflik yang mudah dipahami. Struktur teks dongeng. Orientasi pengenalan. Mengenalkan
tokoh, tempat, dan waktu cerita. Komplikasi permulaan masalah. Tokoh utama menghadapi masalah atau tantangan. Resolusi penyelesaian masalah. Tokoh berhasil menyelesaikan masalah. Koda, pesan atau amanat, biasanya disisipkan di akhir cerita. Tema, ide utama atau pokok cerita. Tokoh dan tokohan, pelaku dalam cerita dan sifatnya. Latar, tempat, waktu, dan suasananya. Alur, urutan peristiwa maju dan mundur. Sudut pandang, cara menyampaikan cerita Aku Orang Tiga. Amanat, nilai atau pesan moral. Latar belakang budaya, nilai sosial atau kepercayaan masyarakat, pengaruh lingkungan atau latar belakang pengarang. Jenis-jenis dongeng. Dongeng yang tokoh binatang dan berperilaku seperti manusia. Contoh, si kancil, kura-kura, dan kelinci. Cerita asal-usul suatu tempat atau kejadian. Malin Kundang, Danau Toba. Cerita yang berkaitan dengan kepercayaan atau al-ghaib. Gunung Tangkuban Perahu. Cerita tentang kepahlawanan atau sejarah. Ciung Wanara Sang Kuryang. Cerita lucu yang menghibur. Pak Belalang, Lebay Malam. Tingkatan pembelajaran dongeng. 1. Membaca, menganalisis dongeng. Siswa membaca dongeng dan menjawab pertanyaan. Siapa tokohnya? Apa masalahnya? Bagaimana penyelesaiannya? Apa pesan moralnya? Menceritakan kembali secara lisan. Siswa diminta menceritakan kembali dongeng yang dibaca dengan gaya mereka sendiri. 3. Menulis dongeng. Siswa membuat dongeng berdasarkan gambar atau kata kunci. Drama dongeng, kelompok siswa memerankan tokoh dari dongeng tertentu. Kejujuran, tanggung jawab, kebaikan hati, kerjasama, menghargai sama. Mengajar dongeng secara menarik. Gunakan boneka tangan atau alat peraga. Putar video animasi dongeng untuk menarik perhatian. Ajak siswa membuat komik atau buku mini dongeng. Libatkan seni suara. Siswa bisa menyanyi atau membuat musik latar dongeng. Tadi sekarang kalian akan saya bagi menjadi kelompok kecil. Setiap siswa akan mencari siapa tokoh dalam cerita dan apa pesan moralnya. Guru berkeliling mendampingi siswa berdiskusi, membantu jika ada yang bingung. Ayo kelompok 1, siapa tokoh utamanya? Coba tuliskan, jangan lupa alasannya. Kelompok sekarang silakan menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kelompok 2 silakan sampaikan isi cerita dan pesan moral dari dongeng tadi. Guru penutup dengan tugas rumah. Tugas rumahnya, coba buat dongeng pendek dengan tema menyayangi tumbuhan atau hewan, ditulis rapi ya. Iya, Pak Guru. Kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.